Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan Renungan Harian Episode Family. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat hidup Tuhan. Biarlah Tuhan kami mempergunakan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terutama biarlah kami dapat mendengarkan renungan hari ini Tuhan, untuk memulai setiap aktivitas kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membawakan tema renungan dengan judul Dikotomi Kendali. Apa sih itu dikotomi kendali? Dikotomi kendali adalah sebuah konsep di mana terdapat hal yang dibawa kendali kita dan hal yang tidak dibawa kendali kita. Saya bawakan renungan ini karena saya saat ini memang sedang baca sebuah buku gitu, dan memang belum habis bacaan buku tersebut. Jadi bukunya itu berjudul Filosofi Teras. Nah, pada bab keempat di dalam buku tersebut itu, subbabnya itu tentang tema dikotomi kendali gitu. Jadi awalnya saya juga asing tuh dengan literasi tersebut gitu. Jadi apa sih itu dikotomi kendali? Jadinya akhirnya saya baca gitu subbab tersebut sampai habis, dan akhirnya ya saya paham apa itu dikotomi kendali dan konsepnya gitu. Yang tadi saya jelaskan bahwa ada hal-hal yang di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Contohnya apa sih yang di bawah kendali kita? Saya rangkap dari bacaan tersebut terdapat ada 4 gitu. Yaitu yang pertama pertimbangan, persepsi atau opini kita. Yang kedua keinginan kita. Yang ketiga tujuan kita. Yang keempat itu segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Lalu apa sih yang tidak dibawa kendali kita? Sebenarnya banyak. Contohnya adalah tindakan orang lain, opini orang lain, kondisi saat kita lahir, segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita. Contohnya misalnya kayak ada cuaca, bencana, dan lain-lain gitu. Pokoknya banyak sesuatu yang tidak ada di dalam diri kita gitu. Pokoknya berhubungan dengan orang lain gitu. Nah, yang mau saya bahas ini adalah keterkaitan dengan khotbah Bapak Gembala hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 gitu. Jadi pada saat itu Bapak Gembala membahas ayat Lukas 15 ayat 20. Dan terlebih juga saya kaitkan juga pembahasan yang pernah dibawa juga Bapak Gembala, yaitu di ayat sebelumnya di ayat 18 sampai 19. Saya nggak akan bacakan ini, saudara-saudara bisa baca di Lukas 18 sampai 20 gitu. Lukas 15 ayat 18 sampai 20 maksudnya. Jadi ketika saya Bapak membahas itu dan saya baca itu, saya langsung teringat gitu. Ternyata pihak si ayah dan si bungsu ini dua-duanya menerapkan hal dikotomi kendali ini gitu. Ya apa buktinya? Nah, buktinya itu kita lihat dulu nih dari sudut pandangnya si bungsu. Apa hal yang dibawa kendali si bungsu? Yaitu tindakan dan pikiran si bungsu. Yaitu di ayat tersebut bilang dia bangkit dan pergi kepada bapaknya gitu. Serta dalam pikirannya itu dia siap untuk tidak diakui jadi anak, bahkan siap juga dijadikan sebagai orang upahan bapaknya gitu. Lalu apa yang tidak dibawa kendali si bungsu? Ya dia nggak tahu apakah bapaknya akan menerima kembali dia gitu, atau ya ketika dia kembali dia mungkin akan diusir gitu dari tempat tinggal bapaknya gitu. Nah itu dari sudut si bungsu. Dari sudut pandang si ayah atau si bapak, apa yang ada di bawah kendali si bapak gitu? Sama tindakan dan pikiran si bapak akan anaknya gitu. Yaitu berharap si bungsu kembali dan menunggu kedatangan si bungsu gitu. Bahkan ya saya nggak tahu seberapa lama si ayah ini menunggu si bungsunya itu. Tetapi yang pasti yang ada di bawah kendalinya si ayah ini adalah yaitu tindakannya. Tetap menunggu si bungsu. Lalu apa yang tidak dibawa kendali si ayah? Si ayah juga nggak akan tahu si bungsu ini kembali kepada ayahnya itu kapan gitu. Entah seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun atau bukan puluhan tahun. Nggak ada yang tahu. Karena ya hal itu bukan dibawa kendali si ayah gitu. Nah, dari sudut pandang tersebut, dan yang ini yang saya bikin wah gitu. Jadi sebelum buku yang saya baca ini yang berjudul Filosofi Teras itu terbit, ya firman Tuhan ini sudah lebih dahulu menerapkan
konsep dikotomi kendali ini gitu. Bahkan dijadikan perumpamaan juga oleh Tuhan Yesus gitu. Makanya saya nggak heran jika firman Tuhan itu menjadi pedoman yang masih berlaku hingga saat ini, bahkan ke depannya. Dan kalau memang kita pelajari gitu, sebenarnya banyak hal yang bisa didapat, konsep atau pelajaran yang didapat dari firman Tuhan gitu. Lalu bagaimana kita harus bertindak? Ya setelah kita tahu nih konsep dikotomi kendali, dan tadi juga contohnya yang sudah saya jelaskan tentang si ayah dan si bungsu, kita harus tahu mana yang dibawa kendali kita dan mana yang tidak dibawa kendali kita. Terutama kita tuh harus berfokus pada apa yang dibawa kendali kita, yaitu opini, tindakan kita, persepsi kita gitu. Dan jangan memusingkan apa yang dibawa kendali tidak dibawa kendali kita gitu, yaitu omongan orang atau apa gitu. Karena kalau kita terus memikirkan apa yang tidak dibawa kendali kita, ya kita akan menjadi stres, dendam, kepahitan, ya dan lain-lainnya gitu. Contohnya misalnya, kalau gue nggak pacaran, apa kata temen gue nih, gitu. Coba orang tua gue nggak kayak dia gitu. Atau, aduh, kenapa sih istri gue nggak pernah dandan gitu? Kan jadi malu kalau ketemu orang. Nah itu kan menerapkan ya opini orang lain akan kita gitu. Dan semua itu menurut saya percuma. Semua itu akan ya yang tadi saya bilang akan menjadi stres gitu. Karena hanya memikirkan persepsi dan opini orang lain. Coba kalau saudara balik deh, memikirkan apa yang dibawa kendali saudara, yaitu pikiran dan tindakan saudara, yaitu mengubah opini dan persepsi diri sendiri. Contohnya, biarin kalau gue nggak punya pacar, jadinya bisa ngelakuin banyak hal lah. Contohnya yang punya hobi atau apa gitu. Atau, walaupun aku nggak bisa memilih orang tua, tapi aku bangga dengan perjuangan orang tua aku gitu. Atau, istri gue luar biasa ya, bisa ngurus rumah tangga gitu. Jadinya dia nggak punya atau belum punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri gitu. Jadi, saya mau akhiri, biarlah renungan ini menjadi hal yang baik bagi saudara dan juga saya, serta berharap kita bisa memanfaatkan semuanya itu gitu, baik di bawah kendali kita maupun di luar kendali kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, kami mendengarkan renungan hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengarkan Tuhan tentang dikotomi kendali Tuhan, biarlah kami dapat mengendalikan hal-hal yang berada di bawah kami, dan kami tidak memusingkan apa yang di luar kendali kami, opini orang lain, persepsi orang lain Tuhan. Kami mau mengubah setiap hal-hal yang buruk dalam hidup kami untuk kami mengubah opini kami, persepsi diri kami, sehingga kami menjadi lebih bahagia Tuhan, menjadi happy Tuhan terhadap kehidupan kami apapun yang terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami serahkan kehidupan kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang beracara dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.